Saya akan menjelaskan pengertian bagian-bagian yang terdapat pada Excel beserta fungsi tiap bagiannya. Yang pertama ada menu file. File berfungsi sebagai button dari Excel sebelumnya. File ini terdiri dari beberapa button. Di sini ada new. New berfungsi untuk membuat dokumen baru. Selanjutnya ada open. Open berfungsi untuk membuat dokumen yang sudah tersimpan. Berikutnya ada save. Save berfungsi untuk menyimpan dokumen. Save as berfungsi untuk menyimpan dokumen dengan nama berbeda. Print berfungsi untuk mencetak dokumen. Share berfungsi untuk berbagi file Excel kepada orang lain. Export berfungsi untuk mengekspor data dari database ke format file yang bisa dibaca oleh Excel. Close berfungsi untuk kembali, dan Option untuk mengatur Microsoft Excel. Yang kedua ada menu Home. Menu Home terdiri dari beberapa toolbar, yaitu Clipboard. Clipboard merupakan submenu yang terdapat pada menu Home. Di dalamnya terdapat perintah paste, format painter, copy, dan cut. Font. Font berfungsi untuk mengganti jenis font pada dokumen. Pada umumnya, font default yang digunakan adalah Calibri. Alignment. Alignment yaitu untuk perataan teks atau mengatur posisi teks. Number. Number berfungsi untuk mengubah dan mengatur teks berbentuk angka agar sesuai dengan standar penulisan seperti waktu, mata uang, akuntansi, dan lain-lain. Style. Style berfungsi untuk mengubah dan mengatur bentuk atau susunan sel maupun tabel dengan warna maupun rumus yang sudah disediakan. Sel. Sel berfungsi untuk menyisipkan kolom atau baris, menghapus sel, dan mengatur besar kecilnya sel tersebut agar sesuai dengan kapasitas teks yang ada di dalamnya. Editing. Editing berfungsi untuk melakukan pengeditan cepat seperti rumus, mengubah format penomoran, menghapus konten yang diseleksi sekaligus, mengurutkan data, dan mencari kata dalam data serta mengubahnya secara otomatis. Yang ketiga, ada menu Insert. Menu Insert berfungsi untuk memasukkan berbagai macam objek seperti gambar, garis, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Menu Insert terdiri dari beberapa toolbar, yaitu Tables. Di bagian Tables terdapat beberapa ikon dan umumnya digunakan untuk memasukkan dan mengolah tabel di dokumen. Berikut masing-masing fungsi dari ikon tersebut. Pivot Table digunakan untuk meringkas data menggunakan table pivot. Table berfungsi untuk membuat tabel beserta mengolah dan menganalisis data terkait. Illustration. Di bagian Illustration terdapat beberapa ikon dan umumnya digunakan untuk menyisipkan objek berupa gambar, grafik, dan bentuk garis yang sudah jadi ke dalam dokumen. Berikut fungsi masing-masing ikon tersebut. Pertama, Picture. Picture digunakan untuk menyisipkan gambar ke dalam file. Kedua, Clip Art digunakan untuk menyisipkan clip art atau seni klip ke dalam dokumen, termasuk gambar, film, suara, atau foto-foto ilustrasi. Ketiga, Shapes digunakan untuk menyisipkan bentuk yang sudah jadi ke dalam dokumen berupa persegi panjang dan lingkaran, panah, garis, simbol, diagram alur, dan lain-lain. Yang keempat, Smart Art digunakan untuk menyisipkan grafis Smart Art untuk mengkomunikasikan informasi secara visual. Chart. Pada bagian chart umumnya digunakan untuk menyisipkan objek berupa bagan atau diagram ke dalam dokumen. Berikut fungsi masing-masing ikon tersebut. Yang pertama, kolom digunakan untuk menyisipkan bagan kolom ke dalam dokumen. Yang kedua, line digunakan untuk menyisipkan diagram garis ke dalam dokumen. Yang ketiga, pie digunakan untuk menyisipkan diagram lingkaran ke dalam dokumen. Yang keempat, bar digunakan untuk menyisipkan diagram batang ke dalam dokumen. Yang kelima, area digunakan untuk menyisipkan diagram area ke dalam dokumen. Yang keenam, scatter digunakan untuk menyisipkan bagan sebar
ke dalam dokumen. Yang ketujuh, order chart digunakan untuk masukkan grafik saham, gelembung, radar, dan lain sebagainya ke dalam dokumen. Links. Pada bagian ini hanya terdapat satu ikon. Berikut fungsi dari ikon tersebut. Hyperlink digunakan untuk membuat link ke dalam web, gambar, alamat email, atau program. Teks. Pada bagian teks terdapat beberapa ikon dan umumnya digunakan untuk mengedit teks yang ada di dalam dokumen. Berikut ini fungsi dari ikon tersebut. Yang pertama, text box digunakan untuk menyisipkan kotak teks yang dapat ditempatkan di mana saja di halaman dokumen. Yang kedua, header dan footer digunakan untuk mengedit header kepala dokumen dan footer kaki dokumen. Yang ketiga, word art digunakan untuk menyisipkan teks yang telah dimodifikasi ke dalam dokumen. Yang keempat, signature line digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Yang kelima, objek digunakan untuk menyisipkan objek yang disematkan. Yang keenam, simbol digunakan untuk menyisipkan simbol ke dalam dokumen. Yang keempat, ada menu page layout. Menu page layout memiliki beberapa toolbar, yaitu theme. Theme atau tema berfungsi untuk mengatur tampilan pada lembar kerja di Excel. Dalam grup theme terdapat beberapa ikon seperti themes berfungsi untuk mengubah desain keseluruhan dari dokumen Excel termasuk warna, huruf, dan juga efeknya. Colors berfungsi untuk mengubah warna pada tema yang digunakan saat ini. Fonts berfungsi untuk mengubah huruf pada tema yang digunakan saat ini. Effects berfungsi untuk mengubah efek tema yang digunakan saat ini. Scale to fit. Scale to fit digunakan untuk mengatur tinggi, lebar, dan skala pada lembar kerja Excel. Di grup scale to fit terdapat beberapa ikon seperti width berfungsi untuk memperkecil lebar hasil cetak agar sesuai dengan jumlah halaman maksimum. Height berfungsi untuk memperkecil tinggi hasil cetak agar pas dengan jumlah halaman maksimum. Scale berfungsi untuk meregangkan atau memperkecil hasil cetakan menjadi presentasi dari ukuran aslinya. Sheet option. Sheet option secara umumnya berfungsi untuk mengatur tampilan sheet pada lembar kerja grid lines, menampilkan atau menghilangkan garis bantu, heading, serta menampilkan atau menghilangkan angka kolom dan huruf baris. Di sheet option terdapat beberapa icon sebagai berikut. Pertama, right to left document berfungsi untuk mengganti arah lembar sehingga kolom pertama berada di sisi kanan. Yang kedua, view grid lines berfungsi untuk memperlihatkan garis antara garis dan kolom di lembaran untuk mempermudah ketika pengeditan dan pembacaan. Yang ketiga, print grid lines berfungsi untuk mencetak garis antara baris dan kolom di lembaran untuk mempermudah ketika pengeditan dan pembacaan. Yang keempat, view headings berfungsi untuk memperlihatkan judul baris dan kolom. Yang kelima, print headings berfungsi untuk mencetak judul baris dan kolom. Array secara umumnya digunakan untuk mengatur letak dan posisi objek. Di array terdapat beberapa ikon seperti bring to front berfungsi untuk menempatkan objek yang telah dipilih di depan sebuah objek lainnya sehingga tidak ada bagian dari objek tersebut yang bersembunyi dari objek lainnya. Send to back berfungsi untuk mengirim objek yang telah dipilih ke dalam dari semua objek lainnya. Selection pane berfungsi untuk menampilkan atau memperlihatkan panel pemilihan guna membantu memilih objek individu dan untuk mengubah urutan dari visibilitasnya. Alik berfungsi untuk mensejajarkan tapi pada beberapa objek yang dipilih. Group
berfungsi untuk mengelompokkan objek bersama-sama sehingga dapat memperlakukan seperti satu objek saja. Rotate berfungsi untuk memutar atau membalikkan objek yang dipilih. Yang kelima, formulas. Menu formulas memiliki beberapa toolbar, yaitu Function Library. Function Library secara umumnya berfungsi untuk memasukkan rumus-rumus Excel ke dalam lembaran kerja. Di bagian ini terdapat beberapa icon seperti Insert Function, berfungsi untuk memasukkan dan mengedit rumus di sel aktif dengan memilih beberapa fungsi yang telah disediakan. AutoSum berfungsi untuk menampilkan jumlah sel yang dipilih langsung dan diletakkan setelah sel dipilih. Recently used berfungsi untuk memilih fungsi yang terakhir kali kita gunakan. Financial berfungsi untuk menambahkan fungsi finansial ke lembaran kerja. Logical berfungsi untuk menambahkan fungsi logical ke dalam lembaran kerja. Text berfungsi untuk menambahkan fungsi teks ke lembaran kerja. Date dan time berfungsi untuk menambahkan fungsi waktu ke dalam lembaran kerja. Lookup dan reference berfungsi untuk menambahkan fungsi lookup dan referensi ke lembaran kerja. Math dan trig berfungsi untuk menambahkan fungsi matematis dan trigonometri ke lembaran kerja. More function berfungsi untuk mencari fungsi lainnya dan tidak muncul di toolbar. Definite names. Definite names secara umumnya berfungsi untuk memberikan nama pada sel secara default. Misalnya jika sel terletak di kolom B baris kedua, maka sel tersebut mempunyai nama B2. Di grup ini terdapat beberapa icon sebagai berikut. Name Manager berfungsi untuk membuat, mengedit, menghapus, dan menemukan semua nama yang digunakan di buku kerja. Define Name berfungsi untuk memberi nama pada sel sehingga kamu bisa merujuknya dalam rumus dengan nama tersebut. Use in Formula digunakan untuk memilih nama yang digunakan dalam buku kerja dan menyisipkan dalam rumus saat itu. Create from Selection digunakan untuk membuat nama secara otomatis dari sel yang dipilih. Formula Auditing. Formula auditing secara umumnya berfungsi untuk menampilkan, memeriksa, dan mengubah formula yang digunakan pada sel. Di grup ini terdapat beberapa icon seperti trace precedent digunakan untuk memperlihatkan panah yang menunjukkan sel apa yang mempengaruhi nilai sel yang dipilih saat ini. Trace dependent digunakan untuk memperlihatkan panah yang menunjukkan sel apa yang dipengaruhi oleh nilai sel yang saat ini dipilih. Remove arrows digunakan untuk menghapus panah yang digambar oleh jejak precedent atau jejak dependent. Show formulas digunakan untuk menampilkan rumus setiap sel, bukan nilai yang dihasilkan. Error checking digunakan untuk memeriksa kesalahan umum yang terjadi dalam rumus. Evaluate formula digunakan untuk meluncurkan kotak dialog rumus evaluasi untuk mendebug rumus dengan mengevaluasi setiap bagian rumus satu persatu. Watch window digunakan untuk memantau nilai sel tertentu saat perubahan dilakukan pada sheet. Calculation secara umumnya berfungsi untuk melakukan kalkulasi. Di grup ini terdapat beberapa icon seperti Calculation Option digunakan untuk menemukan kalkulasi formula apakah secara manual atau otomatis. Calculate Now digunakan untuk menghitung seluruh buku kerja atau dokumen kita sekarang. Calculate Sheet digunakan untuk menghitung sheet saat ini.
Yang keenam ada menu data. Menu data memiliki beberapa toolbar, yaitu Get External Data. Get External Data dalam menu data pada Microsoft Excel berfungsi utamanya adalah untuk menyisipkan data dari penyimpanan eksternal komputer, web, maupun tabel atau range dalam dokumen yang sedang dibuat. Connection. Connection berfungsi untuk mengelola data berupa pertanyaan dan hubungannya. Connection terdiri atas 4 icon atau perintah, yaitu refresh all yang berfungsi untuk menyegarkan dokumen terhadap data yang telah diperbarui. Connection berfungsi untuk menampilkan koneksi pada lembar kerja. Properties berfungsi untuk menampilkan informasi koneksi yang ada pada dokumen tersebut. Edit links berfungsi untuk mengatur hubungan atau koneksi data antar dokumen atau file. Sort dan filter. Pada menu data, fungsi utamanya sort dan filter adalah untuk menyortir dan menyaring data yang acak agar berurutan. Sort dan filter terdiri dari 7 perintah utama, yaitu A sampai Z. Icon A sampai Z pada grup sort dan filter memiliki fungsi untuk mengurutkan data sesuai data urutan A ke Z, Z sampai A. Perintah Z sampai A pada filter data Excel digunakan untuk mensortir data agar berurutan dari huruf Z ke A. Sort. Perintah sort dalam Microsoft Excel berfungsi untuk menyortir data dengan menampilkan jendela atau panel berisi kumpulan data. Clear. Perintah clear digunakan untuk menghapus, mengatur, penyortiran, dan pemfilteran data yang telah diterapkan. Replay. Icon replay adalah sebuah perintah Excel untuk menerapkan kembali pesortiran data. Advance digunakan untuk melakukan pensortiran dan penyaringan data dengan lebih spesifik. Data tools. Grup data tools dalam menu data adalah sebuah alat atau perintah untuk mengelola data seperti mencegah ketidakvalidan data, menyatukan nilai, dan memisahkan data. Outline. Grup outline dalam menu data secara umumnya digunakan untuk mengelompokkan, memisahkan, dan menghitung data yang dipilih. Yang ketujuh ada menu review. Menu review memiliki beberapa toolbar, yaitu Proofing. Proofing adalah submenu yang terdapat pada menu review. Di dalamnya terdapat beberapa perintah, yaitu 1. Spelling berfungsi untuk memeriksa ejaan. 2. Research berfungsi untuk menjelajahi sesuatu lebih jauh seperti ensiklopedia, kamus, terjemah, dan lain sebagainya. Ketiga, Thesaurus berfungsi untuk membantu kamu mengatakan apa yang kamu maksud di saat sudah kehilangan kata-kata. Language adalah submenu yang terdapat pada menu review. Dalamnya terdapat beberapa perintah, yaitu pertama, translate berfungsi untuk menerjemahkan teks yang ada di dalam slide ke dalam bahasa yang berbeda menggunakan kamus, bahasa maupun layanan online. Yang kedua, language berfungsi untuk memilih bahasa pada alat pemeriksaan ejaan. Comment. Comment adalah submenu yang terdapat pada menu review. Dalamnya terdapat beberapa perintah, yaitu pertama, new comment berfungsi untuk menambahkan catatan pada bagian dokumen. Kedua, delete berfungsi untuk menghapus komentar yang dipilih. 3. Preview berfungsi untuk melompat ke komentar sebelumnya. 4. Next berfungsi untuk melompat ke dalam komentar berikutnya. Yang kelima, show comment berfungsi untuk menampilkan panel komentar guna melihat, menambah, dan menghapus komentar. Project. Project memiliki fungsi untuk mengatur privasi dokumen sheet maupun range dengan menggunakan password. Menu project memiliki beberapa tool, yaitu
Yang pertama, project sheet. Perintah project sheet adalah perintah yang digunakan untuk melindungi sheet agar tidak bisa diedit. Yang kedua, project workbook. Project workbook memiliki fungsi untuk melindungi lembar kerja di mana kita membuat dan mengedit data dokumen agar tidak bisa diedit. Yang ketiga, allow edit range. Allow edit range digunakan untuk melindungi range atau kumpulan sel yang diseleksi agar tidak bisa diubah. Yang keempat, unshare workbook adalah sebuah perintah dalam grup project yang berfungsi untuk mengatur privasi dokumen agar tidak bisa dibagikan. Dan yang terakhir adalah menu view. Menu view memiliki beberapa toolbar, yaitu workbook view. Workbook view memiliki fungsi yang berisi perintah untuk mengatur tampilan area lembar kerja di mana user membuat dan melakukan pengeditan dokumen. Menu workbook view memiliki beberapa tool, yaitu 1. Normal. Normal view yaitu mode tampilan dokumen Excel secara normal seperti sebuah kertas kosong tanpa batas. Biasanya tampilan ini digunakan untuk melakukan input data dan pengeditan. Kedua, backbreak preview. Backbreak preview merupakan mode untuk melihat area mana saja yang nantinya muncul ketika di print dan dibagi ke dalam beberapa halaman. Yang ketiga, pack layout. Pack layout Excel yaitu mode untuk melihat dokumen Excel dalam tampilan tiap halaman atau kertas sehingga kita bisa dengan mudah memberikan header dan footer. Keempat, custom view. Icon custom view adalah sebuah mode melihat dokumen dengan tampilan secara custom atau khusus. Show. Show berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan rule, grid, line, formula bar, dan heading pada dokumen. Menu show memiliki beberapa toolbar, yaitu pertama, ruler. Submenu ruler adalah sebuah icon untuk menampilkan penggaris di atas dokumen Excel. Yang kedua, grid line. Perintah grid line dalam grup show digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan garis-garis bantu worksheet. Yang ketiga, formula bar. Formula bar adalah tempat atau kotak dialog dalam software Microsoft Excel yang digunakan untuk memasukkan rumus dalam grup view. Formula bar memiliki fungsi untuk menyembunyikan atau menampilkan saat membuat atau mengedit dokumen. Yang keempat, heading. Heading adalah kepala dokumen atau nama dari kolom dan baris dalam worksheet yang berupa huruf kapital dan angka seperti A, B, C, D, dan 1, 2, 3, 4. Dalam group view, heading digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan ke dalam lembar kerja Excel. Zoom. Zoom berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tampilan lembar kerja dokumen Excel. Menu zoom memiliki beberapa toolbar, yaitu 1. Zoom. Icon zoom digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen berdasarkan skala, misalnya 50%, 75%, 100%, dan lainnya. Kedua, 100%. Perintah 100% dalam grup Zoom Excel digunakan untuk menampilkan dokumen yang sedang dikerjakan dengan tampilan 100% atau 1:1 dengan kata lain sama seperti ketika dicetak. Yang ketiga, Zoom to Selection. Fitur Zoom to Selection digunakan untuk memperbesar area atau range yang kita pilih secara otomatis hingga memenuhi layar. Windows berfungsi untuk mengatur jendela kerja software Microsoft Office Excel. Menu Windows memiliki beberapa toolbar, yaitu 1. New Window. Perintah New Window digunakan untuk membuat jendela baru dalam dokumen yang sedang dikerjakan. Jadi nantinya ada 2 jendela atau window, biasanya digunakan untuk melakukan perbandingan atau pervisian pada dokumen. Yang kedua, arrange L.
RHL adalah sebuah perintah dalam grup window pada menu view yang memiliki fungsi untuk membagi sebuah jendela Excel ke dalam satu layar komputer. Yang ketiga, freeze panel. Freeze panel adalah sebuah perintah dalam grup window pada menu view yang digunakan untuk membekukan baris atau kolom agar tidak ikut bergulir maupun bergeser saat melakukan scroll. Markus berfungsi untuk mengelola perekaman segala sesuatu yang terjadi pada dokumen seperti perintah atau data yang kita masukkan. Menu Markus memiliki beberapa tool, yaitu pertama, Markus. Perintah Markus meliputi merekam dan menampilkan hasil rekaman yang terjadi pada dokumen.